Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian praktektik, ada baiknya kita menyiapkan terlebih dahulu skrip untuk cerpen yang akan kita buat sebelum kita membuatnya di program Scratch. Seperti contoh yang ada di sini, Ustadz sudah membuat satu contoh skrip untuk suatu cerpen. Dengan keterangan tokoh satunya bernama Cat dan tokoh duanya bernama Pico. Lalu langsung masuk ke scene 1 yang berlatar belakang di depan rumah. Dan dialognya pertama Cat mengatakan, "Aduh, sudah jam 10.30 tapi kok Pico belum datang juga." Lalu Cat mengatakan lagi, "Padahal kemarin sudah janjian ketemu di sini jam 10." Lalu setelah itu, di bawahnya terdapat keterangan untuk adegan gerakan yang ada di sela-sela dialognya, yaitu di sini ada Pico muncul. Skrip berlanjut dengan dialog antar karakter yang sesuai dengan ketentuan bahwa setiap tokoh mempunyai minimal 2 dialog pada setiap adegan. Nah, di adegan pertama atau scene 1 ini kita lihat masing-masing tokoh ini sudah memenuhi ketentuan, yaitu mempunyai minimal 2 dialog. Cat mempunyai 1, 2, 3, 4 dialog, dan Pico mempunyai 1, 2, 3, dan 4 dialog juga. Setelah skrip untuk ketiga adegan ataupun scene sudah kita buat dan kita persiapkan seperti ini, maka selanjutnya kita bisa membuka program Scratch untuk mulai membuat cerpennya. Untuk mengakses Scratch, Ustadz sarankan mengaksesnya secara online dengan membuka link websitenya, yaitu seperti yang tertera pada gambar ini. Website ini bisa kita akses baik melalui laptop atau komputer, dan juga kita bisa akses melalui HP kita masing-masing. Dengan catatan kalau mengaksesnya melalui HP, maka mungkin akan sedikit kesulitan saat membuatnya karena keterbatasan layar yang lebih kecil dari komputer ya. Setelah membuka Scratch-nya, kita bisa mulai langsung membuat cerpennya berdasarkan panduan dari skrip yang sudah kita buat tadi. Kita bisa memasukkan karakter ataupun menghapus karakter yang sudah disediakan. Dalam hal ini karena dalam skrip tadi tokohnya adalah Cat dan Pico, dan di Scratch-nya secara default sudah tersedia Cat, maka akan Ustadz masukkan karakter kedua yaitu Pico-nya. Oke, kalau sudah dimasukkan karakternya, kita sesuaikan dulu ukurannya karena ini mungkin terlalu tinggi. Sekarang kita masukkan latar belakang yang pertama, yaitu di sini adalah latar belakangnya depan rumah. Kita masukkan latar belakang depan rumah, kita cari yang sesuai ya. Oke, mungkin ini yang sesuai ya. Setelah kita masukkan latar belakangnya, kita posisikan dulu karakternya di posisi yang kita inginkan. Lalu untuk karakter kedua, karena dalam skripnya karakter keduanya ini belum muncul saat awal-awal adegan pertama, maka karakter ini akan Ustadz sembunyikan. Untuk pemicu adegan pertama, Ustadz akan memakai ketika bendera hijau diklik. Lalu di karakter Pico-nya, ya di sini, Ustadz akan memasukkan ketika bendera hijau diklik, maka dia akan disembunyikan. Sedangkan untuk Cat, ketika bendera hijau diklik, maka Cat akan ditampilkan. Jadi saat bendera hijau diklik, Cat akan ditampilkan, sedangkan Pico akan disembunyikan. Setelah itu, karena dalam adegan pertama saat bendera hijau diklik, Ustadz ingin posisi kucingnya berada di sini, maka kita akan masukkan kode yang membuat kucingnya berada di posisi X dan Y yang sudah kita tentukan saat bendera hijau diklik, yaitu dengan kode pergi ke. Nah, untuk kode pergi ke, yang harus kita perhatikan adalah kita harus memposisikan dulu karakternya ke posisi yang kita inginkan sebelum kita memasukkan kodenya. Karena kalau kita perhatikan kode ini, saat kita menggerakkan karakter, maka nilai dari pergi ke X dan Y-nya juga akan berubah mengikuti posisi karakter yang kita pindahkan. Nah, kalau kita masukkan dulu kode perginya, lalu kita pindahkan karakternya ke posisi yang kita inginkan, maka koordinat yang terekam pada kode ini adalah koordinat yang tadi saat kita memasukkan kode ini. Berarti koordinat yang di sini tadi, bukan koordinat yang di sini. Maka dari itu, kalau kita ingin karakternya pergi ke suatu koordinat, maka kita harus posisikan dulu karakternya ke posisi yang kita inginkan, baru kita masukkan kode pergi ke X dan Y-nya. Setelah di posisi karakternya, maka kita masukkan kode pergi ke X dan Y-nya.
Ya, maka dari itu saat kita mengklik bendera hijau, maka kucingnya akan langsung berpindah ke posisi yang sudah kita tentukan tadi. Sedangkan untuk pikonya, karena tadi kita membuat ketika bendera hijau diklik dia akan disembunyikan, maka pikonya saat bendera hijau diklik, maka dia tidak akan terlihat. Tapi dia masih di sini ya, hanya tidak terlihat saja. Oke, nah itu untuk awalannya. Sekarang Ustadz akan mulai memasukkan kode untuk dialog antar karakternya. Nah, setelah ini, setelah dialog kucingnya, di skripnya ada keterangan bahwa Piko muncul. Oleh karena itu, setelah kucingnya mengatakan 2 dialog pertama, maka Piko akan muncul. Kita masuk ke Piko. Pikonya ini berarti akan ditampilkan. Kita masukkan dulu kode ditampilkannya. Tampilkan. Nah, kapan kita ingin Piko ini ditampilkan? Setelah kucingnya mengatakan padahal kemarin sudah janjian ketemu di sini jam 10. Oleh karena itu, Ustadz akan memakai cara yang lebih tepat, yaitu dengan menggunakan kejadian dan kode siarkan pesanan. Jadi, setelah dia mengatakan padahal kemarin sudah janjian ketemu di sini jam 10 dan menunggu 1 detik, maka akan disiarkan pesan apa? Sinyalnya atau pesannya yaitu Piko muncul. Oke, ini di kucing ya. Sekarang kita pergi ke karakter Piko. Di dalam susunan kode karakter Piko, kita masukkan ketika aku menerima pesan yang tadi disiarkan oleh kucing, yaitu Piko muncul. Maka dia akan ditampilkan. Nah, setelah ini, di skripnya, setelah Piko muncul, dia akan mengatakan sebuah dialog ya. Jadi kita masukkan lagi dialog dari Pikonya. Dan di antara kode tampilkan dan kode katakan, Ustadz akan memberikan jeda 1 detik. Setelah itu, setelah dia mengatakan, "Cat, maaf aku telat," Piko akan berjalan menghampiri Cat. Oleh karena itu, kita masukkan di bawah kode katakan tadi, kita akan masukkan kode gerakan dari Pikonya. Karena posisi awal Pikonya ini dia menghadap ke sebelah kanan, sedangkan Ustadz ingin dia saat muncul menghadap ke arah Cat, maka saat dia menerima pesan Piko muncul, Pikonya ini menghadap ke arah Cat atau menghadap ke arah kiri. Oleh karena itu, kita masukkan kode gerakan yaitu mengarah ke. Ini untuk mengatur arahnya ya. Setelah ditampilkan, dia akan mengarah ke arah yang sebaliknya. Dan karena kita tidak ingin dia terbalik, maka kita buat rotasinya ini. Gaya rotasinya adalah kiri dan kanan. Kalau ini jalankan, maka Pikonya akan menghadap ke kiri. Setelah itu kita masukkan kode gerakan supaya Pikonya ini sesuai dengan skrip. Pikonya berjalan menghampiri Cat. Nah, untuk berjalan kita menggunakan kode meluncur bisa. Nah, sama dengan kode pergi ke tadi. Kalau kita ingin karakternya bergerak meluncur ke suatu posisi, maka yang terlebih dahulu harus kita lakukan adalah kita letakkan dulu, kita posisikan karakternya ke posisi yang kita inginkan dia pergi, baru setelah itu kita masukkan kode meluncur ke X dan Y-nya. Jangan sebaliknya, jangan kita masukkan dulu kode meluncurnya, baru kita posisikan karakternya ke tempat yang kita inginkan. Itu salah ya. Kita posisikan dulu karakternya ke posisi yang kita inginkan, baru kita masukkan kode meluncur 1 detik ke posisi X dan Y. Nah, tapi sebelum itu, setelah dia mengatakan dialognya selama 2 detik, Ustadz ingin dia menunggu dulu selama 1 detik sebelum dia meluncur. Maka dari itu kita masukkan kode tunggu 1 detik di antara katakan dan meluncur. Jadi kalau ini kita jalankan, oke, di sini ada suatu kesalahan. Posisi awal dari Pikonya ya, posisi awal dari Pikonya ketika bendera hijau diklik itu belum Ustadz tentukan. Nah, karena itu kita tentukan dulu. Misal posisi Pikonya Ustadz ingin berada di sini, ya, dia seperti menyeberang, berada di sini, kayak di sini. Nah, di susunan kode Piko ketika bendera hijau diklik, ini berarti adegan yang pertama sekali
kita masukkan kode gerakan pergi ke posisi yang sekarang. Karena pikonya sudah kita posisikan, maka kita bisa memasukkan kode pergi ke. Seperti itu. Ya. Jadi saat kita klik bendera hijaunya, seperti ini, pikonya muncul, nah seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, terakhir tadi berarti meluncur 1 detik ke arah ini, ke posisi yang sekarang. Kita lihat lagi di scriptnya. Di sini setelah dia berjalan menghampiri cat, Piko akan mengatakan 2 dialog, setelah itu cat lagi 2 dialog, dan Piko 1 dialog, lalu mereka berjalan bersama-sama meninggalkan rumah cat. Oke, kita susun kodenya. Oke, sekarang gantian cat yang mengatakan dialog, kita ganti lagi ke susunan kode cat. Nah, ini di sini kita ingin cat-nya ini mengatakan dialognya itu setelah Piko mengatakan dialog maaf ya. Nah, karena itu sama seperti tadi Ustaz akan memasukkan di sini kejadian siarkan di paling bawah, di susunan kode paling bawah. Setelah dia mengatakan maaf ya, tunggu 1 detik. Kan Ustaz buat lagi scene 1 cat dialog 2. Seperti itu. Dan di cat-nya kita masukkan ketika aku menerima scene 1 cat dialog 2, maka dia akan mengatakan oh ya sudah, mau bagaimana lagi. Oke, kita masukkan lagi, tunggu 1 detiknya, dan kita masukkan script keduanya, dialog keduanya. Yuk kita berangkat. Ini gantian lagi Piko yang mengatakan ayo. Oleh karena itu kita masukkan lagi kode siarkan. Kalau kalian susah mengerti ini, kalian bisa mungkin masukkan dialognya saja ya. Kalau mau lebih gampang. Seperti ini misalnya. Scene 1, Piko, ayo. Nah, setelah cat menyiarkan scene 1 Piko, ayo, di Piko kita masukkan lagi. Ketika aku menerima scene 1 Piko ayo, maka Pikonya akan mengatakan ayo. Dia akan mengatakan ayo selama 2 detik. Lalu kita masukkan jeda sedikit 1 detik. Di scriptnya setelah Piko mengatakan ayo, cat dan Piko berjalan bersama-sama meninggalkan rumah cat. Jadi, untuk adegan yang ini, adegan terakhir di scene 1, action terakhir di scene 1, cat dan Piko ini bersama-sama berjalan meninggalkan rumah cat. Berarti kita ingin kedua karakter ini bersama-sama berjalan meninggalkan rumah cat. Bisa ke bawah, atau ke samping, ataupun ke atas ya. Atau ke samping sini bisa. Yang penting bersama-sama. Oleh karena itu, kita masukkan lagi kode meluncurnya. Kita letakkan Piko dan cat-nya berada di sini. Dan cat-nya juga berada di sini. Sini ya, karena mereka meninggalkan, kita letakkan di sangat pinggir. Oke, seperti itu. Lalu kita masukkan di kedua karakternya meluncur ke sini, dan Piko juga meluncur ke sini. Nah, kita masukkan dulu. Berarti kita sudah menentukan posisi dari meluncurnya. Sekarang kita tinggal membuat skrip agar mereka bersama-sama menjalankan kode meluncur ini. Nah, untuk menjalankan kode meluncur ini berarti kita memakai satu pemicu yang sama. Nah, di Piko, karena Piko yang terakhir mengatakan dialog, yaitu ayo, kita akan masukkan pesan. Dia akan menyiarkan pesan baru. Scene 1, saya namai di sini, berjalan
bersama. Jadi pesannya seperti ini, scene 1 berjalan bersama. Nah, saat kedua karakter ini menerima scene 1 berjalan bersama, maka mereka akan meluncur ke posisi yang kita tentukan tadi. Di cat juga ketika aku menerima scene 1 berjalan bersama, maka dia akan meluncur ke posisi yang kita tentukan tadi. Kalau kita tes, oke, maaf ya, cuma mau bagaimana lagi, kita berangkat, dan Piconya mengatakan ayo, dan mengirimkan pesan berjalan bersama, mereka akan meluncur bersama. Oh, maaf, salah. Piconya lupa berbalik arah saat meluncur. Nah, di karakter Pico, saat dia menerima pesan scene 1 berjalan bersama, yaitu meluncur tadi ya, kita ingin Piconya menghadap ke kanan lagi. Oleh karena itu kita masukkan lagi kode gerakan, yaitu mengarah ke, kita buat dia menghadap ke kanan lagi, dan rotasinya juga jangan lupa ya. Rotasinya jika di pinggir pantul, salah maaf. Gaya rotasi kiri dan kanan. Oleh karena itu, kalau kita lagi, nah setelah itu, setelah mereka berjalan bersama-sama meninggalkan rumah Cat, kita berpindah ke scene 2. Berarti saat kode terakhir dijalankan, yaitu kalau di Pico meluncur 1 detik dan di Cat juga meluncur 1 detik, kita bisa memasukkan kode untuk merubah latar belakangnya, yaitu di tampilan kita masukkan kode ganti latar ke. Bebas mau dimasukkan ke Cat ataupun Pico, kan Cat, dan kita masukkan latar belakang kedua yang ingin kita inginkan. Kalau di script ini latar belakangnya adalah bukit. Dari itu saya akan masukkan latar belakang bukit. Oke, ini lebih cocok karena ada terowongannya ya. Nah, setelah latar belakangnya kita masukkan, di sini kita ubah ganti latar ke latar yang sudah kita pilih tadi. Oke, nah ini menandakan kita berpindah ke scene 2 ya. Pemicu scene 2 itu untuk kedua karakternya kita bisa masukkan ketika latar menjadi backdrop 1, kita ganti ya ke mountain tadi, atau kita bisa juga mengirimkan sinyal lagi. Misal di sini siarkan, kita buat pesannya scene 2. Nah, untuk kedua karakternya kita masukkan lagi ketika menerima pesan scene 2. Piconya juga kita masukkan kode ketika aku menerima scene 2. Ketika mereka sama-sama menerima pesan scene 2, berarti pergantian adegan atau scene ya. Kita ingin posisi karakternya ada di mana. Sama seperti tadi kita posisikan karakternya di posisi yang kita inginkan. Misal di sini. Piconya ada di sini. Ya, kita masukkan kode gerakan pergi ke. Ini untuk Piconya dan Cat-nya kita masukkan juga. Nah, kita ingin Piconya saat di adegan atau scene 2 ini menghadap lagi ke kiri. Berarti kita masukkan lagi kode mengarah tadi untuk di Pico ya. Perhatikan di sini jangan salah, kita masukkan ke Pico. Jadi kita masukkan lagi kode mengarah ke untuk Pico ya. Nah, ini salah. Perhatikan di sini, pastikan di Pico ya, Pico. Masukkan pergi ke, mengarah ke di sini dan mengarah ke kiri lagi, dan masukkan lagi gaya rotasinya supaya dia tidak terbalik. Gaya rotasi. Oke, seperti itu. Ya, jadi ini ke awal adegan kedua, kita masukkan kita sini ya. Nah, jadi ini untuk adegan keduanya. Nah, kita sudah berpindah ke scene 2 di sini. Posisinya sudah kita tentukan. Nah, mungkin di scene kedua supaya ini terlihat lebih luas ya, latar belakangnya atau backgroundnya, kita atur
ukuran karakternya menjadi lebih kecil lagi. Nah, karena itu kita masukkan di kode tampilan dan Pico menjadi 60. Nah, kode ini kita masukkan ke awalan scene 2. Ini juga kita masukkan ke awalan scene 2. Seperti ini. Untuk posisinya, Ustadz ingin merubah. Cat ada di sini. Piconya ada di sini. Oleh karena itu, karena berubah posisi, kita buang lagi perginya karena ini koordinat yang lama ya. Lalu kita masukkan koordinat yang baru yang sudah kita tentukan ini. Baru kita susun lagi. Untuk cat-nya juga kita buang koordinat yang lama, baru kita masukkan koordinat yang baru. Oke, setelah itu, di awal scene 2, latar belakangnya sudah bukit, mereka sama-sama mengatakan tidak. Nah, untuk sama-sama tadi, secara simpelnya seperti tadi ya, kita menggunakan sinyal. Kita masukkan di kode kejadian, kita masukkan siarkan ya, kita masukkan siarkan di bisa di cat ataupun Pico karena mereka sama-sama kode terakhirnya pergi ya. Sudah di sini kita siarkan, pesan barunya adalah scene 2 tidak. Oke. Nah, di kedua karakternya kita masukkan lagi ketika dia menerima pesan tidak. Pico-nya juga ketika menerima pesan scene 2 tidak, maka mereka akan mengatakan tidak. Dan di karakter kucing juga mengatakan tidak. Oke. Lalu di skripnya dilanjutkan dengan dialog lagi. Oke, ini akan Ustadz percepat ya, karena ini sudah teknisnya sudah Ustadz bahas semua di awal video tadi. Nah, di sini saat Ustadz jalankan lagi ternyata ada kesalahan ya. Saat bendera hijau diklik, latar belakangnya tetap yang ini, bukan menjadi latar belakang yang pertama. Jadi ini kita perbaiki di pemicu paling awal. Di sini ya, pemicu paling awal ketika bendera hijau diklik, maka kita ingin latar belakangnya berubah ke Yorban lagi ya. Jadi saat kita klik, maka latar belakangnya akan berganti lagi ke Yorban dan posisi karakternya berada di sana. Ini sudah scene 1 dan scene 2, tinggal yang terakhir adalah scene ketiga. Oke, cat-nya ada error, dia tidak berjalan ke sini, itu berarti di yang terakhir. Cat-nya belum bisa posisikan, ninja ya, jadi harus diposisikan dulu cat-nya ke sini. Baru kita masukkan meluncur. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau dijalankan, akan diposisikannya di sini. Ketika dijalankan, dia akan meluncur ke sana. Oke, itu akhir dari adegan kedua. Sekarang kita masuk ke adegan yang ketiga. Di adegan yang ketiga, kita ubah latar lagi. Kalau di skripnya, latarnya pantai. Kita masukkan latar pantai dulu.
Yang terakhir, Cat dan Pico bersama-sama melompat dan mengatakan yay. Nah, di sini untuk melompat itu kita masukkan dulu. Oke, untuk gerakan melompatnya sudah kita buat. Kita buat sinyal. Ketika aku menerima. Kita buat sinyal dulu ya. Buat sinyal dulu. Sin 3 melompat dan Y. Oke, jadi kita masukkan pemicunya ketika menerima sin 3 melompat Y. Piconya juga ketika menerima sinyal atau pesan melompat Y, mereka akan melompat. Nah, karena kita ingin mereka melompat sambil mengatakan Y, jadi ada dua susunan kode yang harus dijalankan secara bersamaan dengan pemicu yang sama, yaitu pemicunya sin 3 melompat Y. Jadi kita masukkan lagi pemicu ketika aku menerima sin 3 melompat Y, dan di sini juga kita masukkan sin 3 melompat Y. Selain mereka melompat, kita juga ingin dia mengatakan Y. Kita masukkan Y di sini. Di Pico juga kita masukkan. Oke. Beres. Oke, kita coba dari awal. Oke, jadi seperti itu contoh pembuatan cerpen menggunakan bahasa pemrograman visual di aplikasi Scratch. Silakan belajar dulu di rumah. Yang ingin belajar, siapkan skripnya supaya besok tidak lagi kebingungan dan menghabiskan waktu saat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.